Salam pembaharuan. Saudara, mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik pemerintah yang rencananya akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Ia menyebut rezim yang dipimpin Presiden Jokowi sangat brutal, tidak memiliki hati dan empati. Pasalnya, kata dia, menaikkan harga BBM dan kebutuhan bahan pokok lainnya tanpa memikirkan kondisi ekonomi masyarakat. Rezim sekarang ini paling brutal, menaikkan harga-harga dan tarif yang memberatkan masyarakat, tulis Rizal Ramli di akun Twitternya. Sebelumnya, ekonom jadul ini Rizal Ramli menegaskan menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi yang dianggap membebani pemerintah. Memang cara yang gampang, tapi persoalannya kenaikan harga BBM tersebut akan membebani rakyat. Mengakibatkan biaya ekonomi tinggi, sebab akan diikuti dengan naiknya harga kebutuhan sehari-hari. Membuat rakyat yang berpenghasilan kecil akan menjerit, kata Rizal Ramli. Pernyataan Rizal Ramli langsung dibantah oleh Faisal Basri. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyarankan kepada pemerintah untuk mulai berani menghapus subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Mulai saat ini karena menurutnya subsidi BBM tidak baik bagi perekonomian negara. Faisal Basri berpendapat, subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan ini, menurut dia, memang sulit namun bukan mustahil. Demi kebahagiaan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan. Kata dia, dikutip dari tulisan Kebijakan Subsidi BBM Menegakkan Disiplin Anggaran dalam situs pribadinya pada Senin 29 Agustus 2022. Candu ini muncul akibat tujuan awal pemberian subsidi untuk meredam inflasi, membantu rakyat miskin sehingga mencapai kesejahteraan. Tapi kata dia, subsidi energi termasuk BBM juga menimbulkan biaya ekonomi fiskal, sosial, dan lingkungan yang signifikan dan bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi bahan bakar minyak menimbulkan efisiensi cost karena mengaburkan sinyal harga. Penetapan harga lebih rendah dari opportunity cost menimbulkan distorsi pada konsumsi dan keputusan investasi, ujar dia. Menurut Faisal, sampai dengan 2014, subsidi BBM merupakan komponen belanja pemerintah pusat yang sangat besar. Pada 2014, pengeluaran untuk subsidi BBM mencapai 191,1 triliun. Namun pada 2015 turun tajam menjadi 34,89 triliun rupiah. Dan sejak itu besarnya kata dia terbilang kecil. Selama 5 tahun terakhir, 2015 hingga 2019, persentase belanja subsidi BBM paling besar hanya 2,9% dari total belanja pemerintah pusat, atau 18,8% dari total pengeluaran subsidi pemerintah, ucap dia. Dengan itu, kebijakan yang sudah dilakukan pada masa awal pemerintahan Presiden Jokowi, kata Faisal, sebenarnya menjadi awal yang sangat baik untuk mengurangi kebijakan pemberian subsidi terhadap BBM. Tapi masih perlu terus dilakukan secara konsisten hingga masa kini. Untuk mencapai konsistensi itu, Faisal menyarankan supaya aturan penetapan harga BBM dikembalikan sesuai dengan formula sebagaimana diatur oleh Perpres nomor 191 tahun 2014. Harga biodiesel ditentukan oleh pasar yang efisien. Senada dengan Faisal Basri, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya di tengah isu kenaikan harga mencuat di permukaan. Padahal, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi energi hingga 502,4 triliun rupiah. Tujuannya untuk membantu masyarakat miskin atau tak mampu. Tapi faktanya, kelompok tersebut hanya menikmati sedikit. Jadi, uang ratusan triliun ini yang banyak menikmati kelompok menengah ke atas,
Yang paling miskin justru mendapatkan kecil, ujarnya dalam konferensi pers pada Jumat 26 Agustus 2022. Ani, sapaan akrabnya, membeberkan sejumlah data yang membuktikan pernyataannya tersebut. Pertalite misalnya, yang saat ini harganya sebesar Rp7.650 per liter, mendapat subsidi sebesar Rp6.800 per liter oleh pemerintah karena harga sebenarnya Rp14.450 per liter hanya dinikmati 20% masyarakat miskin. Untuk memberikan subsidi Pertalite ini, pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp93,5 triliun untuk kuota sebanyak 23,5 juta kiloliter hingga akhir tahun. Namun ia menyayangkan anggaran yang besar ini 80%-nya dinikmati oleh orang mampu, dan dari jumlah tersebut 60% dinikmati oleh orang yang sangat kaya atau crazy rich. Jadi anggaran Pertalite yang besar ini sekitar Rp60 triliun sendiri dinikmati oleh orang yang sangat kaya, jelasnya. Solar juga demikian, rumah tangga miskin yang menikmati subsidi ini hanya 5% saja, sedangkan 95%-nya dinikmati oleh rumah tangga mampu. Artinya, anggaran subsidi untuk solar yang mencapai Rp149 triliun dengan jumlah kuota 15,51 juta kiloliter, mayoritas digunakan oleh orang kaya. Untuk solar sendiri, pemerintah mensubsidi senilai Rp8.800 per liter, sehingga harga sebenarnya sebesar Rp13.950 per liter, hanya dijual Rp5.150 per liter oleh PT Pertamina. Jadi harga yang dijual ke masyarakat hanya 37%, artinya masyarakat dapat subsidi 63% dari harga real, atau Rp8.800 per liter, kata dia. Bahkan, Ani menyebutkan Pertamax tak luput dari bantuan pemerintah, sebab harga yang saat ini dijual sebesar Rp12.500 per liter bukan harga sebenarnya. Harga real atau pasar dari Pertamax dikatakan mencapai Rp17.300 per liter. Dengan asumsi kurs Rp14.750 dan ICP $105 per barel. Jadi, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp4.800 per liter untuk Pertamax. Bahkan Pertamax sekalipun yang dikonsumsi mobil bagus, yang pemiliknya mampu, setiap liternya dapat subsidi Rp4.800 per liter, pungkas Ani.